ada event, ada lomba gitu, atau ada apapun kegiatan, ya kita harus manajemen waktunya tuh harus lebih cerdas gitu. Artinya kita harus mengorbankan waktu istirahat kita lah terkadang untuk event tertentu. Nah, berikutnya kan udah bisa istirahat lagi kalau udah kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansa, kembali lagi bersama kami di podcast Man Kota Lek Semawe. Saya Anissa Aza Ariza sebagai host pada episode kali ini. Episodenya nggak kalah seru loh dari yang kemarin karena kali ini bintang tamunya adalah guru kece, guru terkeren, best. Udah nggak asing lagi sama mukanya, udah banyak web yang ngerilis muka ibu ini loh. Langsung aja kita kenalan sama ibu. Oke, siapa Bu? Namanya boleh dikenalin dulu nggak? Nama saya Fitria Winanda. Kebetulan saya bertugas di Man Kota Lok semuanya sebagai guru bahasa Indonesia dan juga pembina ekstrakurikuler jurnalistik. Gitu. Oke. Ibu nih gimana? Setelah grand final kemarin masih ada excited nggak? Rasa-rasa excited yang, aduh ini masih semangat nih dari yang kemarin. Gimana Bu? Mungkin karena beritanya masih warawiri gitu ya. Jadi kayak pastinya masih euforianya tuh masih terasa gitu, dan rekan-rekan juga mungkin yang masuk grand final tuh masih komunikasinya di grup masih hot gitu, masih bolak-balik, masih kepengen ketemu lagi begitu kan. Jadi kayaknya masih euforianya masih benar-benar masih terasa gitu. Iya. Kira-kira grand final lomba apa nih Bu? Boleh nggak sih di-spill ke penonton kita? Oh iya, jadi kemarin kebetulan ikut Duta Guru CBP Rupiah. Jadi tuh dari Bank Indonesia. Lombanya tuh dari Bank Indonesia gitu. Iya. Oke, boleh nggak sih? Kan masih banyak nih Bu yang belum tahu tentang apa itu CBP Rupiah kan. Boleh dijelasin dulu. Dan kenapa sih Bu bisa tertarik ikut lomba itu Bu, Duta Gurunya? Jadi sebenarnya makna CBP Rupiah itu adalah bentuk kampanye edukasi CBP yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Tujuannya adalah memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat itu terkait dengan cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Jadi kayak sekarang kita harus lebih gimana ya, Bank Indonesia tuh kepengen kita tuh jadi lebih paham, lebih cinta, lebih bangga gitu dalam menggunakan rupiah. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Iya, benar-benar. Karena kan sering tuh kita ketemu sama uang yang kadang, apalagi siswa gitu ya, mungkin siswa tuh uangnya dilipat gitu kan, kita bilang lah dirobek, tapi dilipat, udah lecek, banyak masukin dalam kantong gitu. Nah, itu yang hal-hal sederhana yang sebenarnya bentuk kita tidak menghargai rupiah sebagai kedaulatan negara juga begitu. Berarti makna sebenarnya dari cinta, bangga, paham rupiah itu harus tahu gitu ya tentang cinta, jadi kayak terhadap rupiah. Sebenarnya kayak mana ya, ini sengaja dibuat oleh Bank Indonesia menjadi bentuk kampanye edukasi gitu, supaya masyarakat lebih menjaga rupiah gitu, jadi tidak sembarangan gitu kan. Gimana ya, kalau kita punya mata uang, masa uangnya tuh dibanyak-banyak gitu. Jadi tanamkanlah rasa cinta, bangga, paham itu agar kita tuh jaga dia. Kalau cinta pasti kita nggak banyak gitu kan. Pasti kita nggak mungkin bikin dia tuh jadi rusak gitu, jadi hancur gitu. Ya gitu. Kami dengar-dengar nih Bu, seleksinya itu ketat banget berarti. Perjalanan Ibu dari awal seleksi, dari awal pendaftaran sampai ke grand final itu boleh nggak Bu diceritain? Awalnya tuh nggak tahu ada info lomba ini, itu dari yang ngirimin ya, ini benar-benar berterima kasih dan support system kali nih sama dua orang alumni sebenarnya. Yang pertama tuh dari alumni MAN sendiri, ada di beda generasi, ngetek ke saya di Instagram, Bu kayaknya Ibu wajib kali nih ikut ini gitu kan. Iya sih, sudah banget soalnya. Terus ya udah, pertama langsung notice aja gitu, oh iya kayaknya harus ikut gitu kan. Terus berikutnya muncul lagi nih, Ibu kayaknya Ibu harus ikut gitu, dan dia itu bukan cuma ngetek tapi nge-WA pribadi gitu, Bu Ibu harus ikut tuh. Terus saya bilang ke dia gitu, apa alasan kamu buat ngajak Ibu ya, kayaknya Ibu harus ikut gitu kan. Dari kata-katanya tuh dia kayaknya yakin gitu kan, Ibu harus ikut gitu kan. Ya udah akhirnya ikutlah Bu, kayaknya Ibu cocok kali nih kayak nih. Coba dulu Bu, minimal kita coba dulu gitu kan. Nanti yang saya pikirin adalah manajemen waktunya gitu, dengan berbagai kesibukan, kan. Jadi mikirinnya gitu. Tapi
karena mungkin support gitu ya, itulah pentingnya dukungan gitu kan. Jadi support, terus saya nanya juga ke keluarga gitu, tanya juga pendapat ke rekan-rekan saya gitu, sahabat-sahabat saya gitu, tanya juga ke beberapa siswa, nak mau nggak kalian kalau nanti perlu video, perlu kalian nih sebagai bentuk kampanye edukasinya, mau nggak gitu. Nah ternyata responnya itu dari orang-orang yang saya tanyain tuh pada mendukung gitu. Nah itulah yang membuat saya yakin gitu, oh ya udah coba aja gitu. Tapi sumpah nggak nyangka kali itu pendaftarnya 59 orang gitu. Beneran, Bu? Ya 59. Nah mungkin tahun itu depan seluruh untuk KPWBI Loksmawe itu kalau nggak salah ya dari timur, daerah timur itu mulai dari Kuala Simpang. Itu kalau daerah tengah tuh mungkin sampai ke Kutacane sana. Wah. Terus kalau daerah kalau daerah ke barat itu kalau nggak salah sampai ke sebelum Sigli, mungkin Apijai lah begitu mungkin. Jadi mungkin tahun depan nih bakal lebih rame sih, tapi karena makin ini kan makin banyak marak di media sosial gitu. Jadi mungkin bakalan makin rame. Jadi kemarin 59 guru yang mendaftar itu guru-guru super hebat lah. Ketika ketemu apalagi Bapak ini ternyata kita kenal sama Bapak yang luar biasa, Bapak Ibu luar biasa lah di luar sana gitu kan. Tapi alhamdulillahnya di sesi pertama ikut itu masuklah lolos 20 besar 20, gitu. Berarti dari 59 lolos ke 20 besar. Ya, lolos 20 besar. Keren banget. Itu dari 20 besar jadi kayak mau coba mundur tuh pertama awalnya gitu. Setelah ikut TOT kan setelah 20 besar di bawah TOT gitu. Di BI terus pengen mundur dengan alasan karena siswa udah nggak ada lagi nih. Buat tag video, buat bantu sebagai partisipan di dalam video gitu kan, mikirnya terus dengan jumlah video yang juga diminta nggak cuma satu gitu, jadi banyak dengan waktu yang mepet cuma 2 minggu gitu, jadi kayak emang benar-benar ikut gaya gitu. Tapi itulah balik lagi karena support orang sekitar gitu, sahabat, keluarga gitu kan, jadi buat kayaknya ini harus maju nih, ya udah minimal udah usaha dulu, masuk enggaknya 10 besar ya udah gitu, mikirnya udah gitu, udah mikir gitu. Dan ternyata alhamdulillah masuk ke 10 besar, gitu, masuk 10 besar. Nah 10 besar ini ikut lagi tuh technical meeting kan, ternyata ada proses bootcamp, jadi bootcamp sekaligus mungkin grand final, mungkin bootcamp ini bentuk reward lah, reward dari Bank BI bagi para duta guru yang sudah masuk 10 besar. Tapi nanti di grand final nanti jadi 6 besar gitu. Jadi ya udah pemenangnya 6 besar itu gitu. Tuh sampai ke 6 besar pokoknya. Kayak kata Ibu tadi kan, Ibu tuh udah hampir mundur. Apalagi karena Ibu juga guru, pembina jurnalistik juga kan. Gimana sih Ibu manage waktunya kayak untuk kasih pembelajaran juga buat siswa-siswinya, terus apalagi sibuk juga kan, itu gimana Ibu cara, boleh nggak sih di-spill cara manage waktunya? Kadang-kadang tuh kalau kita ada satu yang mau dikejar gitu kan, memang harus ada yang dikorbankan gitu. Bener. Jadi yang dikorbankan tuh adalah waktu mungkin. Jadi waktu yang paling bisa dikorbankan adalah waktu istirahat mungkin. Jadi kalau dulu punya waktu istirahat di sore hari setelah mengajar gitu, jadinya terkorbankan gitu waktu istirahatnya, jadi dipakai untuk kegiatan. Untungnya ya waktu itu, waktu proses di video menuju 10 besar itu di masa libur, jadi siswa udah mulai libur. Jadi saya korbankan waktu istirahat saya untuk menyiapkan rapor. Nah kemudian baru saya fokus ke lomba ini, gitu. Jadi udah selesai dulu nih kerjaan yang utamanya gitu. Sisanya saya gunakan untuk fokus menyiapkan seluruh tugas yang diminta untuk menuju 10 besar gitu. Berarti menurut Ibu ada positifnya nggak untuk ngorbanin waktu istirahat Ibu? Iya, memang itulah segala hal yang kita ambil. Ibu kedepannya jadi nggak mager lagi atau nggak jadi kayak lebih produktif lagi gitu? Iya, sebenarnya mungkin saya juga pribadi tuh suka tantangan gitu kan. Jadi ngerasa bahwa kayaknya aku harus ikut nih ya begitu. Nah itulah yang membuat ini harus dikorbankan, dan itu nggak selamanya, di waktu-waktu tertentu. Kan kita nggak ikut lomba ini selamanya di dalam waktu, jadi ada udah jadi belajar nih, ketika ada event, ada lomba gitu, atau ada apapun kegiatan ya kita harus manajemen waktunya tuh harus lebih
cerdas gitu. Iya, Artinya kita harus mengorbankan waktu istirahat kita terkadang untuk event tertentu. Nah, berikutnya kan udah bisa istirahat lagi kalau udah kelar gitu. Karena Ibu suka tantangan, apa sih tantangan terbesar Ibu pas ngikut lomba ini? Kayak susahnya tuh apa pas waktu kapan gitu? Bingung ya kok ditanya susahnya itu apa ya, karena kalau ditanya susah kali gitu nggak, itulah di waktu itu memang benar-benar diatur waktu, tapi alhamdulillah tuh semua terstruktur. Mungkin mungkin saya juga tipe orang yang memanage waktu, walaupun saya juga nggak disiplin kali ya, maksudnya masih ada telat dikit gitu kan, tapi tipe yang mikirin misalnya besok nih saya harus apa ya, besok nih berarti saya udah tersusun tuh waktu itunya. Misalnya pagi nih saya ngajar dulu, setelah ngajar baru saya kelarin tuh bikin skrip, kan banyak tuh untuk menuju ke apa namanya ke 10 besar dan juga 20 besar ke 10 tuh menuju ke 6 juga mulai belajar gitu kan juga. Jadi tuh emang saya susun waktunya, ini harus belajar ini itu. Jadi saya ada notes kecil gitu selalu saya bawa untuk emang kayak pengingat saya bahwa hari ini deadline saya ini, maka saya harus menyiapkan ini. Udah duluan saya pikirkan atau saya tuangkan di dalam tulisan tersebut, di notes tersebut di malam harinya gitu. Berarti cara Ibu ngehadapin itu dengan cara membuat pengingat gitu kayak? Iya, kayak menyusun jadwal saya besok apa aja yang saya harus kerjain supaya menghindari juga lupa kan. Iya. Karena berarti bisa nih Bu buat tips para penonton. Iya benar-benar buat siswa ya, buat penonton podcast Mankota Lux Mami, benar. Oke, pas nama Ibu dipanggil nih, pas di juara harapan satunya, apa yang terlintas kata pertama atau kalimat pertama dalam pikiran Ibu nih? Kalau kata pertama pasti ucap syukur ya, alhamdulillah gitu kan. Cuman emang gini, kalau ditanya tuh waktu proses menuju 6 besar gitu, setelah 10 kan kami ada proses pitching tuh, di 10 besar tuh ada pitching. Pitching tuh bentuk kayak presentasi tapi pakai waktu. Jadi menitnya tuh bunyi terus di saat kita sedang berbicara. Jadi tuh emang jadi tantangan tersendiri gitu kan dalam memanage waktu juga di atas panggung. Melawan rasa grogi, melawan rasa takut, melawan juga waktu gitu. Jadi supaya yang ingin disampaikan tuh harus nyampe nih ke penonton, ke dewan juri, terhadap inovasi apa yang kita tawarkan sebagai bentuk edukasi CBP ya. Itu kan. Jadi alhamdulillah Ibu juga waktu itu sempat nampil nih Ibu kan tampil pertama tuh kena spin wheel. Iya, spin wheel itu nomor 1 gitu kan. Jadi emang tumpah ruahnya tuh di Ibu gitu. Jadi Ibu kena nomor 1, ya udah Ibu udah pasrah aja tuh, emang udah bener-bener pasrah dapat nomor 1. Rupanya benar terjadi kesalahan teknis, Ibu udah siap jelasin dan Ibu ngebut jelasinnya waktu itu karena Ibu pertama, ternyata menitnya salah. Tiba-tiba orang BI datang ke Ibu di saat penampilan peserta kedua apa ketiga gitu. Jadi orang BI datang tuh, Ibu mohon maaf gitu, maksudnya ini kami ada kesalahan teknis tadi di saat Ibu menjelaskan itu waktunya 4 menit, padahal Ibu punya kesempatan di 6 menit gitu kan. Terus jadi gimana Tak? Saya bilang begitu kan. Ibu bersedia nggak diulang lagi? Oh bersedia sekali gitu. Jadi dugaan Bapak itu tuh berbelok mungkin. Wajahnya tuh kayak menunjukkan kayaknya Ibu nggak bakal mau ulang lagi sih. Karena melawan deg-degan itu. Padahal saya lain lagi gitu. Ngerasa lebih, pas sekali. Jadi bisa lebih totalitas nih dalam menyampaikan gitu kan. Diberi kesempatan ulang. Jadi orang BI langsung datangi juri bilang, mohon maaf. Yang nomor urut 1 diulang lagi, nanti jadinya di nomor terakhir. Ya udah akhirnya saya tampil yang terakhir gitu kan. Lebih wow lagi lah ya. Jadi lebih total gitu. Jadi di proses pitching tuh alhamdulillah diberikan kelancaran juga oleh Allah gitu kan. Mungkin karena prepare juga di sebelumnya gitu. Sampai waktu keberangkatan di mobil gitu juga saya sempat belajar gitu kan, juga mencoba untuk membaca kembali ini infografis yang udah saya siapkan untuk penampilan saya di pitching. Itu setelah tampil 10 besar tuh perasaannya lega. Tapi masih berharap pasti. Ya Allah semoga saya masuk di 6 besar gitu. Emang layak gitu, saya berharap saya bisa masuk di 6 besar gitu kan. Dan ternyata feeling itu ada, misalnya kayak saya masuk sih gitu. Berarti udah expect. Nggak expect berat, tapi feelingnya udah karena panitia udah ganggu-ganggu dan minta foto. Minta foto gitu. Ibu boleh nggak minta foto Ibu? Itu saya lagi makan siang kan, break. Kok minta foto ya? Terus ada rekan saya lainnya itu beberapa yang memang juga
kayaknya tuh berpeluang di mata saya, feeling saya dia pasti lewat gitu. Nah dia juga dimintain foto gitu kan. Jadi kayaknya ini dikit kalau emang iya, tapi ya udahlah, mencoba untuk berdamai aja dengan hati bahwa kalau emang nggak lewat berarti mungkin perlu fotonya untuk yang lain, tapi kalau emang lewat berarti bener nih dugaannya gitu kan, feelingan. Nah, masuk ke ruangan, siap-siap lah menuju pengumuman 6 besar. Kan nama saya nomor 1 tuh, ya dia dipanggil nomor 1, nomor urut 1 gitu. Jadi mau videoin nuansa, nggak bisa lagi videoin, malah orang yang videoinnya kan karena udah letakin HP karena harus naik ke panggung gitu. Setelah 6 besar itu apa yang difikirkan? Nggak mikir apapun lagi. Bener-bener Ibu Anes nggak mikir lagi, bukan plong, kan siap-siap menuju Q&A. Pertanyaan dari juri, ada di spin, di spin itu pertanyaannya tuh dari siapa gitu, dari 3 juri itu di spin dan pertanyaan tuh muncul dari salah satu juri gitu. Di situ emang nggak mikir lagi sama sekali, nggak ada mikir bakal ditanya apa, bakal juara berapa, nggak. Dan kami tuh tekad tuh berenam setelah 6 besar tuh menuju di nggak sempat lagi turun panggung, tapi langsung 6 itu dipanggil, langsung siap-siap menuju Q&A dan saya orang pertama gitu kan. Dan itu emang lillahi ta'ala udah nggak mikir lagi lah apa pertanyaannya, saya bakal jawab apa gitu, tapi alhamdulillah ya udah ngalir aja gitu. Ketika turun, saya tanya ke teman saya di bawah, gimana jawaban aku tadi gitu kan, pasti kita nanya gitu. Udah bagus, nggak tahu lah antara dia support untuk nyemangatin atau memang benar-benar saya jawabannya bagus gitu kan. Tapi yang jelas saya sangat to the point lah menjelaskannya, nggak panjang, nggak, karena mereka minta waktu yang singkat. Itu juga. 3 pertanyaan, Bu. Satu pertanyaan dari tiap peserta dari 3 juri, nanti di spin well, terus nanti siapa yang keluar. Itu pertanyaannya tentang apa? Terkait itu inovasi tadi, bagaimana bentuk penerapan segala macam pertanyaan, tapi udah blank ya kan. Ya udah ngalir aja tuh jawabnya waktu itu. Ya udah gitu, tapi nggak mikir lagi. Serius emang udah nggak mikir lagi mau juara berapa, nggak mikir lagi, tapi yang jelas ya udah, yang penting saya udah tampil, udah jawab semaksimal mungkin. Bahkan ada beberapa pertanyaan tuh emang tidak terjawab, kayaknya saya bakal jawab ini, tapi nggak keluar lagi gitu. Tapi itulah ya mungkin panggung itu memberikan pembelajaran untuk kita ke depannya bakal lebih fokus lagi gitu. Pelan-pelan aja. Iya, itu dia. Dari semuanya nih Bu, dari seleksi sampai Ibu dapat juara, apa sih yang paling membekas di pikiran Ibu sampai kayak Ibu, ya Allah udah pengen ngulang lagi, udah terharu setiap Ibu mengenangnya gitu, apa sih Bu? Kayaknya semua momen sih. Gak bisa dipilih. Iya, nggak bisa dipilih, dari proses dibantu oleh siswa, kemudian gimana ya, nggak ribet gitu, dari mulai minta tolong siswa juga, siswanya pada semangat. Iya, ayo Bang. Iya, ekspektasinya mungkin males. Ternyata enggak, mereka malah ngajuin diri gitu, Bu, saya boleh nggak gitu kan, itu juga bentuk rezeki ya kan. Siswanya excited juga. Iya, terus juga bantuan daripada rekan-rekan, dari sahabat gitu kan, yang mau bantuin, terus dari anggota Infokoman juga kan kemarin bantuin juga dalam proses syutingnya, tag videonya gitu. Emang merasa terbantu sekali dan nggak merasa ditinggal sendirian gitu ngerjainnya gitu. Benar. Dari pertama, jadi semuanya berkesan sih, sampai kesana juga ketemu dengan rekan-rekan yang masya Allah sekali. Jadi 10 besar tuh emang nggak merasa kami tuh kompetisi, kami sedang berkompetisi tuh dalam keadaan sehat sekali gitu. Berarti saingannya sehat semua, sangat sehat, yang nggak ambis, aku harus ini. Nggak ada sama sekali. Itu yang buat sangat berkesan gitu. Rekan-rekan dari 10 besar ini, ya udah kayak keluarga gitu, saling support aja. Ya udah, kita juara berapa aja nggak masalah. Yang penting kita udah sampai Takengon, udah silaturahmi bareng, udah ngumpul, udah bisa berbagi banyak hal dan menambah rekan baru dan sahabat baru di dunia pendidikan begitu. Mikirnya cuma kayak gitu. Jadi ya udah, sampai sekarang tuh saling support. Ikut apa lagi ya, kita malah ngajakin untuk ikut event-event berikutnya gitu kan. Berarti next kalau ada event ikut lah ya. Ikut lagi mungkin. Ini kan mau bakalan ikut sih. Udah bagi tim tuh. Nanti insyaallah kalau jadi nanti bakal di-share juga di ini udah spoiler guys. Berarti next nanti ada podcast lagi sebentar. Kalau menang ya. menang ya, mudah-mudahan gitu. Selain membawa nama pribadi, Ibu kan juga membawa nama sekolah, nama MAN Kota Kusmawe. Apa makna pencapaian ini bagi Ibu yang seorang pendidik gitu? Saya sering berpikir begitu. Ketika saya jadi pendidik, saya harus jadi yang jadi motivasi lah buat siswa gitu. Harapannya saya bisa jadi sampel bagi siswanya. Contoh gini, kalau saya sebagai guru bahasa Indonesia tapi tidak bisa baca puisi,
maka itu sungguh mengecewakan ya, Iya, begitulah iya, ya kan. benar-benar. Kalau saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya tidak bisa menulis menulis cerpen terutama gitu, karena ada materi-materi cerpen di dua tingkatan, di tingkat SMA itu saya sangat disayangkan juga begitu. Benar. Nah dari situlah segala hal saya belajar gitu. Saya belajar ketika menjadi guru. Saya harus produktif, saya harus menjadi inspirasi bagi siswa. Nah ikut lomba ini juga begitu gitu. Jadi saya berharap, saya kan sering tuh bimbing siswa untuk ikut lomba begitu kan, atau menemani siswa, mendampingi gitu mereka ikut lomba. Masa saya nggak bisa jadi sampel sih buat mereka untuk ikut lomba? Gurunya aja gitu kan, harapannya tuh gurunya aja ikut lomba nih gitu, gurunya aja sesemangat itu, masa kita enggak? Harapannya gitu sih ke siswanya. Berarti biar jadi role model, ya benar, harapannya gitu. Walaupun enggak tinggi-tinggi kali lah, masa biasa saja mungkin kita ikut eventnya, tapi minimal kamu coba nak gitu. Jadi mikirnya gitu, ke diri sendiri begitu, penerapan ke diri sendiri bisa ditiru oleh siswa, harapannya gitu. Tapi guys, Bu Nanda ini emang cocok banget untuk jadi role model siswa Man. Jadi kalau kalian yang mau masih jadi Bu Nanda nih, spek Bu Nanda, oke, ikutin aja daily Bu Nanda ya. Ibu buat vlog sih harus Bu, buat YouTube. Gak sempat sih, nanti kayak mana ya, nggak tidur lagi kalau bikin vlog ya, nggak tidur lagi ya. Oke Bu, boleh nggak sih Ibu sedikit refleksi, menurut Ibu kenapa sih penting bagi guru-guru itu termasuk yang dari madrasah juga untuk mengikuti literasi keuangan ini dan aktif dalam kegiatan CBPR ini? Sebenarnya gini, menurut saya ya gitu. Ketika terjun di dalam dunia cinta bangga paham rupiah ini gitu kan, ikut event ini, saya jadi banyak kali terharunya gitu. Di bootcamp atau di TOT itu banyak kali ditampilkan bagaimana bangganya kita sebenarnya punya rupiah yang luar biasa. Karena banyak orang yang nggak tahu rupiah cantik kali loh, cantik kali. Kalau di setiap sisi uangnya, di setiap gambar, menampilkan seluruh gambaran Indonesia di dalam satu lembar uang gitu. Jadi mulai dari di dalamnya ada geografis gitu kan, ada pahlawan, ada tarian, kemudian ada bunga, ada bunga di sudut atas, kemudian belum lagi kita juga benang pengaman, segala macamnya itu emang benar-benar harus dibanggakan. Karena saya teringat tuh di TOT disampaikan oleh salah satu pemateri dari Bank Indonesia itu di tahun 2023 kalau nggak salah, mata uang kita gitu, rupiah itu termasuk tampilannya tuh yang paling baik entah se-Asia gitu kalau nggak salah ya. Tapi pokoknya disampaikan itu, saya jadi sangat terharu, bahkan saya sampai minta videonya itu ke bank ke pihak panitia Bank Indonesia. Saya bilang saya mau dong video ini, saya bilang, karena saya pengen share ke siswa-siswa saya gitu. Jadi kenapa penting buat guru-guru juga tahu, karena kan guru ini sebagai agen juga ya. Iya benar. Buat saya, bukan cuma saya nih, saya nggak mampu tuh nge-handle satu sekolah, apalagi banyak sekolah gitu. Nah, mungkin inilah salah satunya, kita jadi agen. Nah, harapannya adalah guru-guru lain juga mengikuti gitu kan. Benar. Jadi jangan cuma pembelajaran di dalam kelas, tapi juga bentuk pembelajaran terhadap cinta, bangga, dan paham rupiah ini. Minimal dari hal sederhana aja lah, dari penerapan 5J, jangan dilipat, jangan dirobek, jangan di stapler, jangan di basahi, jangan apa lagi ya? Jangan pokoknya ada 5J, nanti bisa searching juga. Ibu saya jadi lupa juga nih kan. Jadi intinya penerapan 5J itulah minimal gitu. Jangan melakukan tindakan yang kira-kira dapat berpeluang untuk merusak uang begitu. Oke, Bu. Kan Ibu bahas ini kan cerpen tadi tuh. Jadi dengar-dengar nih, baru aja katalog semuanya 3 kelas ya Bu? 3 kelasnya rilis. 3 kelas. 3 kelas launching cerpen. Oke. Gimana sih Ibu cara ngajakin siswa-siswa nih buat buku, terus nulis, apalagi kan Gen Z sekarang, kami ini kayak cukup membaca aja, menulisnya enggak deh, udah mager gitu. Jadi gini, jadi tuh saya buat pola begini, dalam 1 tahun saya dan siswa harus menghasilkan buku gitu, minimal siswa yang saya mengajar di kelas siswa tersebut gitu, itu target saya gitu. Setiap tahunnya minimal ke sana
apa ya, kasanah buku tuh bertambah lah di pustaka kita minimal. Kita nggak bilang keluar dulu, di perpustakaan kita sendiri gitu, di dalam sekolah gitu. Nah, hal itu juga dampaknya tuh besar, bisa jadi inspirasi kepada adik-adik kelas, karena kan buku tuh ada pertinggalnya, jadi mereka bisa baca gitu kan. Nah, jadi cara ngajaknya tuh sebenarnya simple. Kasih aja tugas bikin cerpen. Jadi kasih aja tugas bikin cerpen di dalam materi bab cerpen. Nah, jadi harus ceritain sendiri nih. Anak-anak nanya, Bu, saya nggak bisa karena nanti saya akan cek plagiasinya gitu. Kalau kamu memang nyuri-nyuri di mana-mana gitu ya kan, copy paste di mana-mana. Oke, jadi minimal mereka saya beri waktu untuk berusaha menulis. Setelah selesai, saya kumpulkan dan jadi antologi cerpen. Jadi gitu. Jadi barengan dengan saya sebagai penanggung jawabnya. Jadi saya juga nulis. Baru di halaman berikutnya adalah siswa-siswa di kelas tersebut tempat saya ngajar yang karya-karyanya termaktub di situ gitu. Berarti caranya simple banget ya, Bu? Iya, sederhana sih sebenarnya. Tinggal kasih tugas, mereka buat jadi gitu. Iya, tapi proses ceknya itu kan lama kan, di editor lama memperbaiki. Itu sekitar berapa bulan sih, Bu? Lama, itu editor aja mungkin sampai sebulanan. Kemudian nanti proses dicetaknya gitu kan, antrian gitu kan. Di proses lama, tapi nggak masalah sih, karena kan kadang kita tuh bikinnya, prepare-nya tuh di semester 1, nanti semester 2 udah selesai cetak begitu. Oke, sebagai penutup nih, Bu, boleh nggak sih kasih kesan dan pesan buat rekan-rekan Ibu yang CBP tadi, buat support system Ibu, dan juga jangan lupa, Bu, kasih pesan buat podcast MAN yang sekarang dan untuk kedepannya. Oke, apa ya pesannya ya? buat support sistem saya lah, baik dari mulai keluarga gitu kan, kemudian sahabat dan juga rekan sejawat di madrasah dan juga siswa-siswa gitu sebagai pendukung saya juga gitu. Pesannya apa ya, saling support itu tuh ngaruh kali loh buat kita tuh jadi lebih bersemangat gitu dalam melakukan berbagai hal, apalagi di event, di lomba ataupun kita mau ikut sesuatu gitu. Jadi kadang-kadang itu jadi batu loncatan orang lain untuk meraih mimpi-mimpinya gitu. Jadi saling support lebih baik daripada harus saling sikut gitu kan. Nah, itu benar kali sih. Karena kita semua tuh masing-masing pasti punya keistimewaan. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kemampuan, dan masing-masing pasti punya hal yang bermanfaat di diri dia gitu. Jadi saling support lah, itu pesan saya. Dan juga kesannya adalah saya berterima kasih kepada seluruh support system saya selama mengikuti kegiatan sebagai duta guru cinta bangga paham rupiah. Mudah-mudahan next event juga masih disupport ya. Iya, pasti dong, pasti Bu. Gitu. Jadi untuk podcast MAN Kota semuanya, sebenarnya saya meskipun saya tidak terlalu terlibat ya di dalam podcast MAN Kota semuanya, tapi saya sebagai guru juga punya andil dalam mempromosikan podcast MAN Kota semuanya. Minimal kasih saran, minimal nge-share setiap kali ada postingan podcast gitu, karena kita nih warga madrasah dan kita wajib mempromosikan apapun untuk madrasah. Jadi selain mempromosikan, apalagi Bu, ya minimal kita review gitu, evaluasi dan juga kenapa kalian gini, kan itu juga bentuk kepedulian ya gitu menurut saya. Jadi ya saya juga pengen ngajak nih guru-guru di MAN Kota semuanya juga gitu kan, untuk lebih aktif dalam minimal kalau kita tidak terlibat di dalam podcastnya karena sudah ada plot-plot tugas masing-masing kan, karena jadi minimal kita bantu nge-share, bantu dukung, bantu support gitu. Harus ya guys, jangan lupa share. Khusus guru Anda nanti banyakin share-nya. Ya amin gitu ya. Jadi ke guru-guru juga harapannya gitu mungkin. Jadi minimal nge-share lah setiap kali ada video baru. Iya, video baru, podcast baru gitu. Dan juga siswanya, kalau siswa yang aktif media sosial tidak nge-share, gimana ya, support di warga madrasahnya kurang juga, kita kan bakalan kurang juga ya. Iya, benar-benar. Semangatnya gitu. Tapi kalau disupport kali nih sama sekolah, sama warga madrasah, sama guru, sama siswanya, pasti kita makin semangat nih. Nah, harapannya nanti ke depan makin jaya lah podcast MAN Kota semua ya. Amin. Semoga harapan kami juga buat podcast MAN lebih baik lagi. Tamunya juga lebih wah-wah lagi. Masya Allah, ya benar, makin keren. Iya, apalagi Beranda nih. Kalian harus nonton. Beranda orang dalam dia. Oke Bu, dari 1 sampai 10 pas Ibu tahu Ibu bakal diundang di podcast MAN. Pas sudah di sininya, di ruangan ini Bu.
Kalau kasih kesempurnaan hanya milik Allah ya, berarti kita harus di angka 9 aja rate-nya ya. 9 aja. Oke, Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Nanda yang udah hadir di podcast kami, yang udah bikin seru juga. Terima kasih juga buat penonton dan para support sistemnya Bu Nanda juga. Segitu aja Bu, ayo kita bilang bareng-bareng, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah. Panen